Sebetulnya pada hakikatnya demam berdarah ini adalah suatu infeksi virus yang bisa membuat tubuh kita meradang sehingga terjadi kebocoran pembuluh darah. Nah, inilah bahayanya demam berdarah. Kalau pembuluh darah kita bocor di mana-mana, tentu seseorang penderitanya bisa mengalami shock ya. Dan kalau tidak tertolong atau lama ditangani bisa menyebabkan fatal seperti kematian. Halo sahabat Brawijaya, selamat datang di Hey Dok Podcast Brawijaya. Tempat kita berbagi ilmu, inspirasi, dan juga tentunya pembahasan yang sangat menarik. Nah, pada hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang mungkin sudah cukup familiar bagi teman-teman sahabat Brawijaya, yaitu demam berdarah atau dengue fever. Dengan saya, Dr. Dita, dan narasumber kita yaitu Dr. Feby Kristia, Master of Science, spesialis penyakit dalam, subspesialis penyakit tropik dan infeksi. Selamat datang, Dr. Feby. Halo Dokter Dita, apa kabar? Sehat, dokter. Gimana, dokter? Iya, saya sehat, terima kasih dok. Nah, dokter, hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai demam berdarah, dok. Kalau dokter sendiri di praktik sehari-hari bagaimana, dok, tentang kasus demam berdarah ini? Baik Dokter Dita, ya seperti yang tadi Dokter Dita sudah sampaikan, kasus demam berdarah ini memang kasusnya menarik karena sedang meningkat juga ya saat ini, apalagi kita memasuki musim-musim pancaroba gitu ya, biasanya antara peralihan musim panas ke musim penghujan, masuk musim penghujan, nyamuk Aedes aegypti yang menyebarkan penyakit demam berdarah ini mulai berkembang biak gitu. Jadi penyebaran penyakit ini akhir-akhir ini memang meningkat. Kasus yang kami temukan di klinis juga belakangan ini mulai naik gitu Dokter Dita. Sejujurnya kita juga mendapatkan informasi dari Kemenkes ya, dok, bahwa sejak tahun 2025 awal sudah ada 10.752 kasus demam berdarah. Jadi memang sudah sangat banyak di Indonesia ya, dok ya? Iya betul, sudah sangat banyak dan kita negara beriklim tropis, jadi penyakit ini sudah suatu penyakit endemis menahun ya, yang kita harus waspadai karena tiap tahun pasti muncul, bisa mengancam kita ataupun orang-orang yang kita sayangi. Super sekali, dok. Mungkin tapi teman-teman sahabat Brawijaya ini masih bingung, dok. Apa sih sebenarnya demam berdarah dan apa yang menyebabkan demam berdarah itu, dok? Baik, demam berdarah atau yang biasa kita kenal sebagai demam berdarah denggi ya tepatnya, ini adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh suatu virus yang disebut dengan virus denggi. Virus ini menyerang sel-sel darah kita ya, terutama sebetulnya disebut sel makrofag, tetapi mungkin orang awam lebih mengenalnya demam berdarah sebagai penyebab penyakit yang sering menyebabkan trombosit turun begitu ya. Sebetulnya pada hakikatnya demam berdarah ini adalah suatu infeksi virus yang bisa membuat tubuh kita meradang sehingga terjadi kebocoran pembuluh darah. Nah, inilah bahayanya demam berdarah. Kalau pembuluh darah kita bocor di mana-mana, tentu seseorang penderitanya bisa mengalami shock ya. Dan kalau tidak tertolong atau lama ditangani bisa menyebabkan fatal seperti kematian, seperti itu. Jadi namanya demam berdarah, tanda-tandanya salah satunya tentu perdarahan karena akibat dari apa? Dari tadi kebocoran vaskuler atau pembuluh darah tersebut. Jadi tidak bisa kita anggap remeh ya, dok, penyakit Betul demam sekali Dokter Dita, jangan dianggap remeh, berapapun usia Anda, fatalitas demam berdarah itu bisa menyerang semua usia. Kebetulan dalam tahun ini saya mendapat beberapa pasien yang usianya masih muda, tapi mungkin karena ada komorbiditas atau ini infeksi dengginya serangan yang kedua, nanti kita bisa bahas ya, itu jadi kasusnya fatal juga. Jadi bukan hanya orang-orang yang rentan, misalnya kita kan taunya biasanya orang anak-anak lanjut usia gitu yang bisa berat, kalau enggak mah tenang-tenang aja. Ini enggak, semua usia bisa saja fatal kalau terlambat ditangani atau diabaikan. Oke, dok. Kalau gitu bagaimana, dok, sebetulnya bagaimana cara kita mengetahui gejala-gejala atau tanda-tanda apakah saya ini terkena demam berdarah atau apakah keluarga kita terkena demam berdarah, dok? Baik, untuk gejala demam berdarah harus diwaspadai apabila kita mengalami demam tinggi mendadak ya. Jadi biasanya demamnya betul-betul tadi pagi baik-baik aja nih, sore-sore tahu-tahu naik 40 derajat Celcius satu itu ya. Kemudian disertai dengan gejala-gejala lain seperti nyeri kepala, nyeri belakang mata
Jadi namanya nyeri retroorbita kalau istilah medisnya. Kemudian badan, tulang-tulang itu rasanya linu-linu semua, sendi-sendi kayak orang patah tulang mungkin gitu ya, encok atau apa itu hati-hati, ada demam, ada pegel linu, ada nyeri belakang mata, betis, belakang betis itu juga suka linu. Dan harus lebih hati-hati lagi kalau ada mual muntah berlebihan, nyeri perut hebat, mimisan, gusi berdarah, tanda-tanda perdarahan lainnya, itu hati-hati. Jangan-jangan kita kena demam berdarah. Oke, berarti kalau misalnya sahabat Brawijaya ada satu atau lebih gejala, jangan ragu ya dok ya untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terpercaya. Betul sekali Dokter Dita. Terlambat penanganan bisa beda nasib. Oke, Tuh. memang ya harus dengan awareness yang tinggi ya dok ya Iya. terhadap demam berdarah. Iya. Kemungkinan dok, kalau misalnya saya sudah pernah nih terkena demam berdarah, apakah mungkin untuk terkena demam berdarah lagi dok? Baik, sangat mungkin Dokter Dita jawabannya. Jadi demam berdarah ini yang tadi saya sudah sebutkan disebabkan oleh virus denggi. Ada 4 serotipe virus denggi yang sudah diketahui yang banyak beredar di dunia saat ini. Ada DN1, DN2, DN3, dan DN4 gitu ya. Dan kalau seseorang terinfeksi salah satu virus, jadi bukan berarti dia kebal selamanya, pasti nggak kena lagi. Kan ada beberapa infeksi yang kalau kita udah pernah kena, aman-aman nih seumur hidup udah nggak kena lagi gitu ya. Ini tidak. Dan lebih repotnya lagi apa? Kalau misalnya kita terkena salah satu serotype di suatu masa, kemudian di masa mendatang ya kita kena serotype yang lain, ini kadang-kadang gejala atau manifestasi klinisnya bisa lebih hebat dan lebih membahayakan bagi penderita. Jadi itulah kenapa harus diwaspadai. Jadi jangan sampai nanti, saya waktu kecil sudah pernah kena demam berdarah. Seingat saya aman-aman aja tuh waktu muda demam berdarah, ya demam-demam sebentar 1-2 hari beres gitu kan. Saya nggak ngerasa apa-apa, saya masih bisa aktivitas. Jangan sampai diabaikan seperti itu, karena nanti kalau kena serangan berikutnya dan kena serotype yang berbeda, bisa jadi akibatnya lebih fatal. Gitu. Serem juga ya dok ternyata Betul. ya, karena mungkin teman-teman ada, oh iya saya pernah demam berdarah tapi saya masih sekolah, Iya, masih kerja, betul. next time karena demam berdarah lagi harus di rumah sakit berhari-hari, bahkan Betul. bisa sampai masuk ruang intensif gitu ya Yes, dok. betul. Oke. Kemudian dok, apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah terkena demam berdarah ini? Baik Dokter Dita, terima kasih. Ya, untuk pencegahan demam berdarah ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, kalau secara kesehatan masyarakat tentu kita harus membatasi penyebaran virus ini, karena virus ini adalah vector-borne disease, jadi disebarkan oleh vektor, dalam hal ini adalah nyamuk Aedes aegypti. Berarti nomor satu yang kita harus upayakan adalah bagaimana membatasi pergerakan nyamuk ini. Bagaimana membatasinya? Mungkin teman-teman, sobat sahabat Brawijaya mengenal ada yang namanya 3M ya, gerakan menutup, menguras ya, tempat-tempat penampungan air gitu ya. Jangan sampai ada yang dibiarkan terbuka sehingga jentik-jentik nyamuk bisa berkembang di situ ya. Kemudian mendaur ulang. Jadi jangan biarkan deh ada kaleng kosong, ember ataupun apa tempat penampungan air yang tidak terpakai di rumah kita yang terisi air dan dibiarkan berhari-hari sehingga nyamuk bisa berkembang biak di situ dan akibatnya menyerang kita. Kemudian yang lain yang bisa dikerjakan tentu pencegahan secara pribadi, pakai lotion anti nyamuk, kelambu gitu ya. Kemudian menggunakan tanaman-tanaman pengusir nyamuk, hal-hal semacam itu bisa dikerjakan apa saja untuk memberantas penyebaran vektor. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melindungi diri kita sendiri selain kita memerangi penyebaran nyamuknya, kita melindungi diri kita sendiri. Saat ini juga sudah tersedia vaksin untuk demam berdarah denggi yang bisa didapatkan antara lain di Rumah Sakit Brawijaya. Itu Dokter Dita. Terima kasih banyak dokter Baik, atas dokter. penjelasannya yang sangat mudah untuk dipahami. Nah, sahabat Brawijaya, apabila sahabat Brawijaya masih memiliki pertanyaan atau keraguan, sahabat Brawijaya bisa datang ke Rumah Sakit Brawijaya untuk konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam kami. Terima kasih banyak Dokter Feby atas penjelasannya yang sangat mudah untuk Sama-sama. Oke, sahabat Brawijaya, apabila sahabat Brawijaya masih memiliki pertanyaan, keraguan, atau ingin konsultasi, sahabat Brawijaya dapat datang ke Brawijaya Hospital Antasari dan menemui dokter spesialis penyakit dalam kami. Oke. Sekarang kita sudah sampai ke penghujung podcast kita hari ini mengenai kupas tuntas demam berdarah. Nah,
Terima kasih banyak Dokter Feby atas penjelasannya. Dapat kita simpulkan bahwa demam berdarah itu adalah salah satu penyakit yang bisa kita cegah. Kemudian, gejala demam berdarah perlu diketahui secara dini sehingga dapat meningkatkan awareness dan pemberian terapi yang adekuat sejak awal. Terima kasih sahabat Brawijaya telah menyimak podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk komen, share, subscribe YouTube channel Brawijaya Healthcare. Hey Dok Podcast Brawijaya. Makin paham, makin sehat.